wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Alhamdulillah, pada saat dibuatnya video ini kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana artinya insya Allah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah pula kita masih akan bertemu dengan hari raya umat muslim di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi dan saling mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, tentang cara yang baik untuk memaknai Idul Fitri dan bagaimana ke depannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa Idul Fitri ini bukan hanya sekedar momentum untuk merayakan setelah terjalaninya 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan. Tapi Idul Fitri ini merupakan momentum kembali kepada fitrah, yang mana artinya kembali kepada kesucian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan adanya pemaknaan ini maka kita bisa ambil contoh juga bahwa kita telah melaksanakan puasa selama sebulan penuh dibarengi sembari melaksanakan ibadah-ibadah lain baik wajib maupun sunnah, yang mana semuanya itu bisa seharusnya selazimnya akan insya Allah menaikkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa puasa adalah sebagai cara atau sebagai metode yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan iman kita, untuk menyadarkan dan untuk menyucikan jiwa kita, menahan syahwat kita, dan juga menyadarkan kita bahwa kita memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan, yang mana seharusnya kita bisa memanfaatkan kelebihan ini di jalan yang baik, di jalan yang benar, dan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk melengkapi dan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, tentunya kita bisa ada satu cara lagi yang sudah menjadi tradisi di Indonesia, yaitu saling memaafkan sesama manusia. Yang mana tradisi atau kebiasaan ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat An-Nur ayat 22, yang artinya dari potongan Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah kamu maafkan dan saling berlapang dada. Apakah kamu tidak menginginkan ampunan dari Allah? Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang mana dari ayat ini kita bisa tahu bahwa salah satu cara mendapatkan ridho Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memaafkan manusia, dan itu pun juga bisa memperbaiki hubungan kita bersama manusia. Tentu saja ini bisa menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita, karena selain dari kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, dengan kita memahami Idul Fitri ini, dan kita memahami filosofi dari Idul Fitri ini, maka harapannya ke depannya kita bisa menjaga ibadah kita, amal kita, perubahan sikap kita ke depannya setelah Ramadan ini berakhir. Dan dari pemahaman ini pula kita bisa tahu bahwa indikator tercapainya atau indikator berhasilnya puasa Ramadan kita adalah bahwa adanya perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan akhlak kita menjadi lebih baik bahkan setelah Ramadan ini berakhir. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa adanya puasa Ramadan ini bukan sekedar kewajiban tahunan, tapi juga sebagai katalis untuk menaikkan keimanan kita dan menaikkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka selazimnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dan kita bisa saling memperjuangkan dan saling berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.